Hai semua, apa kabarnya? Doa saya adalah kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Konten kali ini unik karena saya mengangkat tema tentang bisnis binatu atau laundry di kota Batavia. Tidak seperti sekarang, pada tempo dulu jasa binatu atau cuci itu beriringan dengan jasa perhotelan. Jadi, jika di kota Batavia sudah hadir jasa penginapan sejak ratusan tahun yang lalu, maka bisnis binatu ini juga tidak jauh beda ya dengan kehadiran hotel di Batavia. Nanti akan saya jelaskan. Seperti pada konten sebelumnya, maka pada konten ini kita juga akan dimanjakan oleh dokumen yang berlimpah. Yuk, langsung kita mulai saja. Seperti sudah kita ketahui, satu kegiatan penting manusia yang dilakukan hampir setiap hari adalah mencuci pakaian serta perlengkapan lain seperti spray tempat tidur, sarung bantal, taplak meja, horden, dan lain-lain. Biasanya ritual ini dilakukan oleh para ibu-ibu ya. Kadang mereka dibantu oleh anak gadisnya atau menantu. Dahulu kegiatan ini biasanya berlokasi di tepi sungai, tetapi kadang kita lihat orang mencuci di parit atau selokan. Berdasarkan dokumentasi, di kota Surabaya, para warga di sana mencuci di Kalimas dan Kali Pegirian. Bahkan di kawasan Ketabang, di tepi Kalimas di situ, ada bangunan semi permanen tempat para ahli atau tukang binatu mencuci secara keroyokan. Kemudian di tepi Kali Pegirian, ada dokumentasi seorang pria sedang mencuci dan sebagian cucian yang lain sedang dijemur di tepi Kali Pegirian. Pria ini juga tentunya adalah ahli binatu. Ketersediaan dokumentasi tentang kegiatan bisnis mencuci ini memang sangat berlimpah. Misalnya, ada seorang pria ahli binatu di Yogyakarta yang sedang berpose dengan pikulan serta cuciannya. Entah di sungai mana lokasi pria itu. Jika Kali Ciliwung berhulu di kota hujan Bogor, maka ada dokumentasi para ibu-ibu sedang mencuci pakaian milik keluarganya di Kali Ciliwung, Bogor. Di kota Batavia, para warganya sebagian besar mengandalkan air Ciliwung untuk mandi, mencuci pakaian, buang air besar, mencuci beras, memandikan ternak, dan lain-lain. Kali Ciliwung di Jakarta pada era 1960-an masih cukup baik. Tidak seperti sekarang ini yang sangat keruh, bahkan kadang hitam pada musim kemarau dan berbau tak sedap. Untuk keperluan mencuci ini, pemerintah kolonial Belanda membangun tangga dari batu bata dan dipelur, guna memudahkan warga bila ingin mandi ke sungai. Fasilitas ini disebut tangkahan. Tak hanya itu, kedua tepi sungai diturap dan pada bagian atas turapnya dibuatlah bidang datar yang sering dipakai sebagai pengganti papan cucian atau hanya untuk sekedar meletakkan pakaian. Sampai akhir tahun 1950-an, masih banyak orang Betawi yang berprofesi sebagai tukang penatu perorangan. Dari Jatinegara sampai ke daerah Jakarta Kota. Hingga ada nama jalan di Jakarta yang bernama Jalan Petojo Binatu serta Jalan Cikini Binatu. Keduanya ada di Jakarta Pusat. Saat itu sangat banyak orang yang bekerja di perusahaan binatu. Kegiatan binatu yang dilakukan oleh ibu-ibu umumnya hanya untuk kepentingan rumah tangga mereka. Sementara kaum bapak yang memang berprofesi sebagai tukang binatu atau penatu bekerja bagi suatu perusahaan binatu. Berdasarkan pengamatan atas seluruh dokumentasi yang berasal dari berbagai sumber, maka diketahui bahwa usaha ini dijalankan atau pemiliknya adalah orang Eropa atau setidaknya orang Tionghoa. Sedangkan konsumen jasa binatu ini sebagian besar adalah pengelola hotel yang ada di kota Batavia. Jadi, di mana ada hotel, di situ pasti ada usaha atau kegiatan binatu. Dan itu bisa kita lihat misalkan saja di kawasan Perempatan Harmoni, di mana di situ hadir 3 hotel berkelas, yakni Marine Hotel, Des Indes Hotel, serta Hotel Wish yang di kemudian hari berubah menjadi Des Galleries Hotel. Belum lagi di Jalan Majapahit, yang tak jauh dari Gedung Harmoni, ada Hotel Sanssouci, dan lain-lain. Kemudian di kawasan Pintu Air ada Hotel Cavadino, dan Hotel The Netherlanden di Jalan Insinyur Haji Juanda, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, mengapa pribumi tidak ada yang memiliki usaha binatu? Dugaan kuat adalah orang-orang Eropa dan Tionghoa jauh lebih mudah untuk melakukan pendekatan marketing ke hotel-hotel yang diincarnya. Dan tentunya mereka lebih dipercaya oleh pengelola hotel. Namun begitu, ternyata ada juga pribumi perorangan yang menyediakan jasa binatu. Ada 2 dokumentasi tentang kantor perusahaan binatu milik etnis Tionghoa yang bernama Chungsin
yang berlokasi di tepi kali besar di Jalan Pintu Kecil yang sekarang masuk ke wilayah Jakarta Barat. Kemudian ada lagi 2 dokumentasi tentang suasana di ruang setrika kain, di mana di ruangan itu ada meja setrikaan dan alat setrika itu sendiri. Selanjutnya adalah ruang pelipatan kain. Di ruang ini ada meja untuk melipat serta rak untuk menyimpan kain yang sudah dilipat. Perhatikan, supervisornya adalah seorang wanita Eropa. Sedangkan para pekerjanya tentu saja Bumi Putra. Membahas usaha Binatu ini tidak lengkap rasanya jika tidak menyinggung kegiatan kaum ibu mencuci pakaian keluarga. Nah, para ibu-ibu ketika mau mencuci, tentunya mereka mencari sungai terdekat dari rumah. Misalkan saja jika tinggalnya di sekitar Kuitang, maka para ibu-ibu itu mencuci di Kali Ciliwung dekat Jembatan Perapatan. Kalau sekarang, lokasinya dekat dengan toko buku Gunung Agung. Mereka membawa pakaian kotor dengan wadah yang dinamakan bakul dan terbuat dari anyaman bambu. Sedangkan kaum bapak menggunakan pikulan yang juga biasanya dipakai oleh peternak saat membawa rumput sebagai pakan ternaknya. Sabun yang populer digunakan pada saat itu adalah sabun batangan merek Sunlight atau B29 atau merek lainnya. Sabun ini ditaruh di dalam wadah ukuran kecil seperti ember. Kaum ibu mencuci beralaskan turap kali atau sungai, sedangkan kaum pria menggunakan papan cucian yang terbuat dari kayu. Kadang, untuk membuang kotoran yang bandel dari cucian, maka dilakukan teknik membanting pakaian di atas papan cucian, namun cara ini beresiko. Kain atau pakaian jadi lebih cepat rusak. Kemudian cucian dijemur di area tak jauh dari situ. Sedangkan kaum ibu membawa pulang cucian itu dan menjemurnya di rumah. Ada dokumentasi tentang suatu lapak bambu di tepi Kali Ciliwung dan lokasinya ada di belakang dari jajaran rumah Tionghoa di sisi barat Jalan Raya Jatinegara Barat atau di dekat depo KRL. Fotografer menghadap ke arah barat atau ke depo KRL Bukit Duri. Nampak para ibu sedang mencuci pakaian di atas rakit bambu. Perlu diketahui bahwa rakit-rakit tersebut sedang menunggu dipreteli oleh pemiliknya untuk selanjutnya bambu-bambu gelondongan hasil pretelan itu akan dibawa ke lapak yang ada di atas tebing Kali Ciliwung sebagai tempat penjualan. Tak jauh dari situ, yaitu di bawah jembatan Tongtek, juga ada spot untuk mencuci. Serta di lokasi lain, yaitu dekat jembatan Jalan Slamet Riyadi. Jadi jelas ya, di mana ada lapak bambu, di situ pasti dijadikan tempat mandi, cuci, dan membuang air besar atau disingkat MCK. Selanjutnya, kita berpindah lokasi namun tetap mengikuti aliran Kali Ciliwung. Maka tibalah kita di kawasan Cikini, tepatnya di belakang kebun binatang atau Batavia Zoo. Nah, di situ juga ada lapak bambu ya. Menariknya, lapak di situ ternyata ada di sisi barat dan sisi timur Kali Ciliwung. Perhatikan, pada dokumentasi ini kita bisa lihat bahwa tebing Kali Ciliwung lebih curam dibandingkan situasi terkini. Selanjutnya kita bergeser sedikit ke arah utara atau ke kampung Kalipasir yang tak jauh dari belakang kebun binatang. Di situ juga ada lapak bambu yang tentu saja banyak kegiatan mencuci. Nah, tebing Kali Ciliwung di kampung Kalipasir ini lebih landai dibanding di belakang Batavia Zoo. Menariknya, sampai sekarang tak jauh dari area ini masih ada jalan yang bernama Jalan Cikini Binatu. Di Kuitang, Jakarta Pusat, sampai awal tahun 1960-an juga terdapat beberapa tukang binatu atau usaha perorangan. Yang terkenal adalah Pak Aming yang kala itu usianya sekitar 50-an tahun dan bertubuh kekar. Sehabis sholat subuh, Pak Aming sudah berendam dan mencuci di Ciliwung yang tak jauh dari kediamannya. Agar pakaian jadi bersih, ia menggunakan blau, sejenis pembersih berwarna biru yang kini sudah tidak bisa lagi ditemukan di pasar. Sesuai namanya, penggunaan blau ini adalah untuk memberi efek warna kebiruan untuk mencegah warna kekuningan terlihat pada kain yang berwarna terang. Dugaan kuat, warna kekuningan itu berasal dari air Kali Ciliwung sendiri yang memang kadang agak keruh. Kala itu belum ada deterjen ya, seperti sekarang ini. Ia mencuci pakaian dengan sabun batangan cap tangan, salah satu merek sabun yang terkenal pada saat itu. Setelah berendam dan bekerja selama 3 atau 4 jam di Kali Ciliwung, selanjutnya Pak Aming menjemur seluruh pakaian yang telah dicucinya di tepian Kali Ciliwung.
Setelah beristirahat sejenak, tibalah waktunya untuk pekerjaan yang lebih berat lagi. Dia mulai menyetrika seluruh cucian yang telah kering itu, bukan menggunakan setrika listrik, tetapi alat setrika yang pada masanya itu untuk memanaskannya masih menggunakan arang. Supaya licin, baju yang akan disetrika diberi taejin dengan cara dipercik, yaitu sejenis air cucian beras. Menarik dibahas di sini bahwa di bawah jembatan perapatan dan sekitarnya di saat lampau, banyak aktivitas di sana yang tertangkap oleh kamera. Banyak rakit bambu yang ditambat di tepi Kali Ciliwung. Rakit ini biasanya dikirim dari hulu sebagai pemasok bambu dengan kualitas baik, yakni Kota Bogor. Caranya adalah dengan menghanyutkan rakit bambu mengikuti aliran Kali Ciliwung menuju Kota Batavia. Nah, sesampainya rakit di kawasan perapatan, di situ ada salah satu lapak bambu. Maka, rakit-rakit tersebut ditambatkan dan menunggu untuk dipreteli oleh pemiliknya. Setelah dipreteli, maka bambu dikirim ke atas tebing Kali Ciliwung karena disitulah biasanya lokasi lapak yang menjual bambu. Di bawah jembatan serta di sekitarnya nampak bapak-bapak dan kaum ibu yang sedang mencuci pakaian. Bedanya adalah satu, kaum ibu mencuci pakaian milik keluarga. Kalau bapak-bapak biasanya sebagai tukang binatu atau jasa pencucian atau petugas laundry. Perbedaan yang kedua adalah kaum ibu mencuci di atas rakit. Sedangkan kaum bapak menggunakan papan cucian dari kayu. Rakit-rakit yang digunakan oleh kaum ibu itu biasanya sedang menunggu untuk dipreteli. Ada juga aktivitas para kuli angkut sedang memindahkan batu bata dari perahu ke gerobak yang sedang parkir di Jalan Keramat Kuitang. Yang jadi pertanyaan adalah entah di mana lokasi terdekat pengrajin batu bata dari lokasi jembatan perapatan itu. Di tepi Kali Ciliwung dekat Gereja Willemskirk atau kalau sekarang ini Gereja IGPIB Immanuel Gambir Jakarta Pusat, di situ juga terdokumentasi dengan jelas pada tahun 1865 para ahli binatu sedang mencuci dan menjemur kain yang berwarna terang atau putih di laundry area. Lokasinya sendiri sudah sangat dekat dengan jembatan Pejambon. Perhatikanlah teralis besi dari jembatan Pejambon itu. Perhatikan juga di tepi Kali Ciliwung sudah tersedia beberapa papan cucian yang standby. Hingga tahun 1950-an, air yang mengalir di sepanjang Kanal Molenvliet masih cukup layak untuk dimanfaatkan bagi keperluan mencuci pakaian, mandi, dan buang air, tetapi tidak untuk diminum. Maka itu, tidaklah heran jika banyak usaha binatu alias mencuci pakaian di sepanjang Kanal Molenvliet, dan beruntunglah kegiatan itu banyak didokumentasikan sehingga bisa kita nikmati sekarang ini. Ada kartu pos yang berasal dari foto jarak dekat tentang kegiatan para wanita serta anak-anak yang sedang mandi, mencuci pakaian dan kain di tepian Kanal Molenvliet yang dibuat sebelum tahun 1910. Kelihatan bahwa kaum laki-laki memang berprofesi sebagai tukang binatu, sedang kaum wanitanya mereka mencuci bagi keperluan keluarga sambil membersihkan diri alias mandi. Sementara itu pada latar belakang yang berwarna putih adalah spray yang sudah dicuci dan sedang dijemur. Para tukang binatu ini biasanya mendapat order dari hotel di sekitar perempatan Harmoni itu. Di bawah jembatan serta di sekitarnya nampak kaum bapak dan ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian. Bedanya adalah yang pertama, kaum ibu mencuci pakaian milik keluarga. Kalau bapak-bapak biasanya sebagai tukang binatu atau jasa pencucian atau petugas laundry. Perbedaan yang kedua adalah ibu-ibu mencuci di turap Kanal Molenvliet, sedangkan kaum bapak menggunakan papan cucian dari kayu. Perbedaan ketiga adalah kaum perempuan menggunakan wadah bakul sebagai tempat pakaian, sedangkan kaum bapak yang adalah tukang binatu itu menggunakan sejenis pikulan yang biasanya dipergunakan juga untuk membawa rumput bagi pakan ternak. Sampai tahun 1970-an, saya sendiri masih menyaksikan kegiatan mandi, cuci, dan buang air besar di sepanjang Kanal Molenvliet. Hal itu saya alami karena setiap 1 bulan sekali, kami sekeluarga dari Jakarta Selatan mengunjungi rumah keluarga paman di Jalan Arabika, Jakarta Barat. Perlu diketahui bahwa dokumentasi tentang kegiatan binatu di Batavia, bahkan sehindia Belanda, yang paling banyak adalah yang berlokasi di sepanjang Kanal Molenvliet ini. Berarti sepanjang kanal ini adalah kawasan teramai kegiatan binatu di Batavia. Dengan mudah kita bisa menyimpulkan dari mana sih datangnya kaum ibu yang biasa mencuci di situ. Mudah ditebak jika mereka berasal dari perkampungan di belakang Jalan Gajah Mada serta Jalan Hayam Wuruk.
Sedangkan para ahli binatu yang biasanya mencuci di situ, mereka menerima pekerjaan dari hotel di sepanjang kanal Molenvliet, misalkan The Indus Hotel, Hotel Molenvliet, dan sebagainya. Kegiatan di kanal Molenvliet selain mandi dan mencuci, ada lagi kegiatan lain yang banyak terdokumentasi, yaitu lapak bambu. Mereka meletakkan bambu gelondongan miliknya di sepanjang jalan Hayam Buruk atau di atas rakit bambu. Yang dijual bukan hanya bambu gelondongan saja, tetapi juga rumbia, yaitu bahan atap rumah yang terbuat dari daun kelapa. Kemudian juga ada bambu belah, gedek untuk dinding rumah, dan lain-lain. Kita juga bisa melihat dokumentasi kegiatan binatu di dekat Masjid Kebun Jeruk. Sebagai pengetahuan tambahan, maka saya akan membahas kehadiran pipa yang masuk ke kanal Molenvliet hingga kedalaman tertentu. Jika kita cermati dokumentasi berikut, maka pipa ini akan masuk ke suatu rumah kecil. Kemudian dari rumah tersebut pipa naik ke atas dengan ditopang agar tidak tumbang atau bergeser oleh semacam tower pendek. Mulai dari atas tower, ternyata pipa tersebut disambung dengan fleksibel yang sengaja dibuat melintang hingga ke atas jalan Hayam Buruk. Fleksibel atau selang ukuran besar tersebut diikatkan ke pohon. Ukuran pipa dan fleksibel diperkirakan sekitar 4 in hingga 5 in. Pertanyaan yang muncul adalah, untuk apa sih rumah dan keseluruhan sistem ini? Menurut saya, ini adalah suatu sistem pengambilan air dari kanal Molenvliet. Sedangkan rumah tersebut adalah rumah pompa di mana pompanya sendiri untuk mengisap air dari kanal. Air diteruskan ke pipa yang ditepang oleh tower dan selanjutnya lewat fleksibel. Mengapa fleksibel tersebut dibuat hingga menjulur ke atas jalan Hayam Buruk? Jadi, saya perkirakan sistem ini adalah untuk memasok air bagi mobil Brandweer atau dinas pemadam kebakaran serta dinas pertamanan untuk menyiram tanaman. Nah, di lokasi lain seperti dekat pintu air yang dekat Masjid Istiqlal itu juga ada spot untuk kegiatan mencuci atau binatu. Seperti biasa, kaum ibu yang mencuci di situ tentunya tinggal tak jauh dari Pasar Baru. Sedangkan customer para ahli binatu ini adalah hotel yang ada di kawasan Pasar Baru serta hotel dekat pintu air. Misalnya saja Hotel Cavadino yang terletak di hook Jalan Veteran 1 dengan Jalan Veteran 2. Ada dokumentasi di lokasi ini di mana saat kegiatan binatu yang berlangsung dilakukan oleh kaum bapak dan kaum ibu, ternyata ada 2 orang pria sedang memandikan kuda. Kemungkinan besar mereka adalah para kusir delman, sado, atau gerobak yang sekaligus sebagai pemilik kuda-kuda tersebut. Di awal konten dikatakan bahwa di bawah jembatan Pasar Baru banyak kaum wanita yang mencuci pakaian. Ya, memang benar, di kawasan itu setiap harinya selain kaum ibu, banyak pria juga yang berprofesi sebagai tukang binatu. Mereka mencuci di Kali Ciliwung. Kebanyakan yang mereka cuci itu adalah kain berwarna terang atau putih. Dugaan saya itu adalah spray, sarung bantal, dan lain-lain. Siapakah pemiliknya? Dugaan kuat tentunya itu milik penginapan atau hotel di kawasan itu. Kesimpulannya, pada saat itu kualitas air Kali Ciliwung masih layak digunakan untuk mencuci. Di Jalan Gunung Sahari, tepatnya di tepi Kali Ciliwung yang di sisi Jalan Pasar Baru Timur, di lokasi itu sudah menjadi tempat bagi para ahli penatu melakukan kegiatan cuci-mencuci. Kegiatan ini sudah terdokumentasi ya sejak tahun 1880 atau 143 tahun yang lalu. Setelah dicuci, kain atau spray tersebut dijemur di area pada tepi Kali Ciliwung. Itu juga ada dokumentasinya. Seperti biasa, pelanggan tukang binatu tersebut biasanya adalah hotel yang berlokasi di sepanjang Jalan Gunung Sahari atau Jalan Pasar Baru Timur. Terdokumentasi dengan jelas salah satu hotel yang terletak di Jalan Gunung Sahari bernama Hotel Astor. Perhatikan juga kehadiran pos jaga yang berdiri di ujung Jalan Pasar Baru Timur dengan Jalan Pasar Baru Selatan. Ini adalah lokasi yang strategis untuk melakukan pengawasan. Kini fokus kita dialihkan ke Kali Krukut, Pekojan, Jakarta Barat yang tak jauh dari Masjid Langgar Tinggi. Seperti yang sudah kita tahu bahwa di mana ada lapak bambu, di situ pastilah ada kegiatan mencuci atau binatu. Nah, di Jalan Pekojan Raya, di situ ternyata ada juga lapak bambu.
Berdasarkan dokumentasi, maka diketahui bahwa di situ banyak para kaum ibu yang mencuci di atas rakit bambu. Kaum ibu ini boleh menggunakan rakit bambu tersebut sebelum dipreteli oleh para pemiliknya. Berdasarkan pengamatan atas data yang tersedia, maka ada hal yang cukup mengejutkan dan itu terdokumentasi dengan jelas, yaitu di beberapa lokasi, diantaranya di Kali Ciliwung dekat pintu air, di Kali Krukut dekat pabrik arak KWT Bandengan Utara, serta di Kali Krukut dekat Masjid Langgar Tinggi. Ternyata bukan hal yang pantang jika kegiatan binatu itu dan mandi ternyata bisa satu lokasi dengan memandikan kuda peliharaan. Mereka semua enjoy saja tuh, dan dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa di sekitar lokasi itu pasti ada kandang kuda yang dimiliki tukang delman atau gerobak muatan. Begitulah fakta Tempo dulu. Kegiatan binatu di tempat lain bisa kita lihat pada dokumentasi yang tersedia. Adalah jamak jika kita menemukan tukang binatu di Kali Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kali Besar di Jalan Pintu Kecil, kawasan Belandongan, Kanal Telepon Kota Jakarta Barat, dan lokasi yang lain. Demikianlah bahasan kita kali ini mengenai bisnis jasa binatu di Batavia. Jika ada informasi lain atau data baru, monggo infokan saja di kolom komentar. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. God bless you bro and sis. Please like, share, and subscribe.